Sekalinya meledak, selesai semua. Rahasia di balik tenangnya seseorang. Ada tipe orang yang kalau kita lihat sehari-hari, wajahnya selalu datar, bicaranya secukupnya, dan hampir tidak pernah kelihatan emosi meski sedang dalam tekanan. Selamat datang di Jejak Diri. Hari ini, kita bakal bahas sesuatu yang mungkin sering bikin kita bertanya-tanya. Kenapa orang yang paling tenang itu justru jadi yang paling menakutkan saat batas kesabarannya sudah habis? Kita sering salah mengira kalau ketenangan itu adalah tanda kalau seseorang itu lemah atau tidak berani melawan. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Diamnya orang tenang itu bukan berarti kosong. Tapi itu adalah cara mereka mengelola badai yang ada di dalam kepala mereka sendiri. Mereka punya saringan yang sangat rapat dalam dirinya. Selalu berusaha menyaring setiap kata dan tindakan supaya tidak menyakiti orang lain atau memperburuk keadaan. Bagi mereka, menjaga lisan dan sikap adalah bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri dan juga kepada Sang Pencipta yang selalu mengawasi setiap gerak-gerik hati. Dalam psikologi, orang yang tenang biasanya memiliki kontrol diri yang sangat tinggi. Namun, kontrol ini juga punya batas kapasitasnya. Ibarat sebuah bendungan yang kokoh. Ia mampu menahan debit air yang besar untuk waktu yang lama. Tapi ketika beban itu sudah melebihi batas dan bendungan itu retak, air yang keluar tidak lagi mengalir, melainkan menghancurkan apa saja yang ada di depannya. Itulah kenapa ledakan emosi mereka terasa sangat besar, karena itu adalah akumulasi dari rasa sabar yang sudah mereka pupuk berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Kita perlu paham kalau orang tenang itu sebenarnya sedang menabung keikhlasan. Setiap kali ada hal yang tidak enak, mereka tidak langsung membalas. Mereka simpan, mereka proses sendiri, dan mereka coba untuk terus berprasangka baik. Namun, ketika mereka akhirnya sampai pada titik cukup, disitulah semuanya selesai. Mereka tidak akan marah dengan cara berteriak-teriak tidak jelas. Karena marah mereka biasanya bersifat final dan sangat dingin. Perbedaan besar antara orang yang gampang marah dengan orang tenang adalah pada tujuannya. Orang yang hobi marah biasanya cuma ingin meluapkan emosi sesaat. Tapi kalau orang tenang sudah marah, itu tandanya mereka sudah kehilangan respek sepenuhnya. Mereka tidak butuh kata-kata kasar untuk menjatuhkan lawan. Karena selama ini, mereka adalah pengamat yang sangat teliti. Mereka tahu persis di mana titik paling lemah seseorang. Karena mereka lebih banyak mendengarkan daripada bicara. Paling bahaya dari marahnya orang tenang adalah mereka jarang memberikan kesempatan kedua. Begitu mereka memutuskan untuk selesai, mereka benar-benar akan menutup pintu rapat-rapat, tanpa ada drama atau adu mulut yang panjang. Mereka hanya akan pergi, menarik diri, dan menganggap hubungan tersebut sudah tidak layak lagi untuk diperjuangkan. Keputusan itu diambil bukan karena emosi sesaat, tapi hasil dari perenungan mendalam dan evaluasi diri yang panjang. Kita harus mulai sadar kalau kesabaran orang lain bukan aset yang bisa kita kuras sesuka hati. Seringkali kita jadi seenaknya kepada orang yang pendiam, karena merasa mereka akan selalu oke-oke saja dengan perlakuan kita. Kita lupa kalau mereka juga manusia yang punya rasa lelah
dan batas toleransi. Menjaga perasaan orang lain sebenarnya adalah cara kita menjaga diri kita sendiri agar tidak terjebak dalam penyesalan yang terlambat. Dalam perjalanan hidup, introspeksi itu sangat penting, supaya kita tidak menjadi beban bagi kesabaran orang lain. Jangan-jangan selama ini kita sudah terlalu banyak menuntut pengertian, tanpa pernah memberi hal yang sama. Keikhlasan itu ada batasnya, jika terus-menerus diuji dengan keegoisan yang tidak berujung. Hati yang biasanya tenang itu, kalau sudah terluka, butuh waktu yang sangat lama untuk bisa benar-benar pulih kembali. Orang tenang biasanya tidak mau dikendalikan oleh nafsu atau amarah yang meledak-ledak, karena mereka sadar bahwa menjaga ketenangan hati adalah bagian dari menjaga hubungan mereka dengan sang pemilik hati. Mereka berusaha kuat untuk tetap sabar karena ingin nilai dirinya tetap terjaga. Tapi ketika semua usaha itu tidak dihargai, maka tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk tetap tinggal di lingkungan yang merusak ketenangan batin mereka. Jadi, mulai sekarang, hargai setiap orang yang memilih untuk tetap diam dan tenang meskipun mereka punya alasan untuk marah. Jangan pernah menganggap remeh kebaikan mereka. Di balik wajah yang datar dan suara yang pelan itu, ada perjuangan besar untuk tetap menjadi manusia yang beradab dan menjaga kedamaian. Belajarlah untuk lebih peka dan tahu batasan sebelum orang yang paling kamu andalkan ketenangannya itu memutuskan untuk benar-benar pergi dari hidupmu. Kalau kamu punya pengalaman menghadapi orang tenang yang akhirnya meledak, atau mungkin kamu sendiri yang sering merasakannya, coba tulis ceritamu di kolom komentar. Kita bisa saling berbagi perspektif untuk jadi pribadi yang lebih menghargai satu sama lain. Jangan lupa untuk terus dukung channel Jejak Diri ini supaya kita bisa terus bertumbuh bareng. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya.